Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, teman-teman semua. Terima kasih udah hadir pada diskusi SPM yang ketiga kali ini. Eh, pada malam hari ini, diskusi SPM yang ketiga akan membahas mengenai dua hal nih, yaitu tentang usaha rintisan atau yang sering disebut dengan startup, dan juga manajemen strategi yang bisa membantu mengurangi kendala-kendala yang dihadapi oleh startup. Nah, dari teman-teman sendiri nih, aku boleh nanya-nanya nggak dari teman-teman, apa kabarnya? Sehat semua kan? Sehat, Kak. Uh, Alhamdulillah teman-teman pada malam hari ini hadir dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Aku izin share PPT. Oke, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, kita akan membahas mengenai usaha rintisan melangkah dengan manajemen strategi. Judul ini diambil dengan tujuan akan memberikan insight ke teman-teman tentang manfaat-manfaat dan fungsi-fungsi dari manajemen strategi yang bisa membantu usaha rintisan melangkah mencapai tujuannya. Seperti itu. Next. Nah, rasanya nggak afdol nggak sih kalau kita belum kenalan? Jadi, izinkan aku untuk berkenalan dulu ke teman-teman. Kenalin, aku Azhara Jan Kusuma Putri, asli dari Surakarta, dari jurusan S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta, Angkatan 2019. Nah, kalian yang mau chatting-chatting lagi sama aku, bahas-bahas hal yang lebih menarik sama aku, boleh banget follow Instagram aku di JHN Azahra. Sip. Oke, cukup ya perkenalannya. Kita lanjut mengenai pembahasan yang pertama, yaitu apa sih usaha rintisan atau yang sering orang-orang zaman sekarang sebut dengan startup. Nah, jadi usaha rintisan atau usaha startup ini adalah usaha rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Jadi usaha rintisan ini suatu usaha yang dirintis dengan tujuan ke depannya akan menjadi perusahaan yang dapat menguasai pasar dunia secara besar dan dengan cara yang cepat. Nah, nih teman-teman, di tahun 2020 nih, dunia perdrakoran, dunia sinetronan sempat digemparkan dengan adanya drama Korea dengan judul Startup. Nah, kenapa nih aku masukin poster startup di slide ini? Karena menurut aku yang sudah menonton drama ini tuh sangat berkaitan dengan startup di realitanya gitu. Jadi walaupun di dalam drama ini ada romance-romansnya, tapi sebenarnya pada intinya di startup ini juga memberikan kita pengetahuan, gambaran tentang gimana uh, dunia startup itu berproses gitu, gimana sistem kerja, proses kerjanya usaha startup di real life. Nah, jadi ini nanti tuh ceritanya sedikit narasi tentang ceritanya. Jadi di startup ini itu ada dua orang yang memiliki cita-cita, memiliki cita-cita bisa membuat hal-hal yang inovatif gitu dan bisa membantu orang banyak. Dan dari ide itu tadi, dengan ide yang mereka miliki, mereka berinovasi, mereka mencari cara
untuk mengembangkan idenya sehingga jadilah nanti produk dari hasil inovasinya itu sehingga bisa masuk ke perusahaan startup. Nah, kemudian nanti aku juga bakal bahas sedikit tentang produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan startup di drama ini, karena menurut aku itu cukup relate ya nanti untuk penjelasan ke depannya. Dan dari kalian mesti juga kebanyakan udah nonton kan, jadi bisa yang kayak, oh iya ya benar, jadi bisa langsung sedikit nyantol gitu kalau dibilang ya. Gitu. Tapi nanti juga ada kok contoh produk startup yang lainnya selain dari drama ini. Gitu. Next. Nah, sebelumnya juga ada ulasan sedikit nih mengenai usaha rintisan. Jadi, usaha rintisan itu biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru dan memberi solusi permasalahan bagi konsumen. Nah, ini juga ada di drama tadi yang udah ada di slide sebelumnya, di drama startup. Jadi awalnya itu ada masalah pada drama itu, ya jadi ada seorang nenek yang memiliki masalah pada penglihatannya. Jadi beliau kesusahan dalam melihat nih, kesusahan dalam melihat, kesusahan untuk membaca, kesusahan untuk mengenali benda-benda di sekitarnya. Nah, kemudian si cucunya itu memiliki ide, memiliki gagasan gimana ya biar si nenekku ini bisa bisa lagi mengenali benda-benda di sekitarnya tanpa harus melakukan operasi dulu gitu. Nah, apakah aku bisa menciptakan alat itu gitu. Jadi emang biasanya startup itu munculnya melalui ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya terlebih dahulu gitu. Nah, kayak di drama tadi, jadi permasalahan utamanya itu adalah si nenek yang tidak bisa melihat. Kemudian idenya adalah mencari cara bagaimana agar supaya si nenek bisa mengenali benda-benda di sekitarnya lagi melalui alat gitu. Kemudian biasanya juga mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Maka tidak salah jika sebagian orang memandang bisnis startup itu merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih, akhirnya kan si cucunya tadi memiliki gagasan untuk membuat alat yang lebih tepatnya, ralat, jadi yang lebih tepatnya itu dengan teknologi, nggak cuma alat, tapi teknologi. Nah, teknologi itu bisa berupa aplikasi yang terpasang di smartphone yang saat ini sering kita gunakan, yang 24 jam selalu ada di samping kita gitu. Jadi memang teknologi ini akan berkaitan erat dengan adanya usaha rintisan startup. Bahkan mungkin teknologi itu menjadi sumber dari adanya startup gitu. Nah, kemudian kalau di contoh lainnya nih, ada seperti Gojek. Gojek itu kan juga merupakan usaha rintisan yang ada di Indonesia ya. Nah, dia itu kan awalnya juga karena membangun usaha karena mikir bagaimana ya memudahkan mobilitas masyarakat nih yang notabene masyarakat di Indonesia cukup uh, cukup besar ya mobilitasnya, dan kemudian orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia kan itu kayak nggak mau repot, maunya cepat dan murah. Maka dibuatlah jasa ojek online, di mana jasa itu mempermudah mobilitas masyarakat di Indonesia dengan mudah, cepat, dan bisa dibilang cukup murah juga gitu. Dan ya, Gojek juga menggunakan teknologi melalui aplikasi dan smartphone untuk menjalankan usahanya, di mana konsumen bisa hmm, me, bisa meminta jasa dari Gojek itu hanya menggunakan smartphone gitu. Itu next. Nah, kemudian apa aja sih karakteristik dari startup ini? Jadi yang pertama, karakteristik
startup yang pertama itu ada modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Nah, jadi pada startup ini modal itu akan diberikan dengan pemantauan nih. Pemantauan apakah startup ini kedepannya akan berkembang, akan benar-benar dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi apabila memang dilihat dan dinilai ide dari startup ini bisa berkembang, maka modal yang akan diberikan oleh investor itu akan cukup besar gitu dibandingkan dengan ide-ide yang menurut para investor mustahil untuk direalisasikan. Begitu. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu usaha perusahaan kurang dari 3 tahun. Jadi usaha startup itu bisa dikatakan umur didirikannya itu cukup singkat, yaitu kurang dari 3 tahun. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Jadi inti dari usaha rintisan atau startup itu adalah ide-ide yang bisa memberikan inovasi dan kreativitas secara cepat gitu. Jadi usaha startup ini lebih berfokus pada gagasan-gagasan yang bisa mengikuti tren, bisa mengikuti bisnis yang saat ini sedang dibutuhkan itu seperti apa, dengan memanfaatkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Kemudian karakteristik yang keempat, produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat nih dari produknya Gojek, iya nggak sih? Jadi produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, Gojek ini mengisi pasar dan menjawab kebutuhan masyarakat mengenai jasa transportasi untuk mobilitasnya gitu. Nah, kemudian Gojek nggak cukup puas nih dengan satu jasanya aja mengenai jasa transportasinya, tetapi dia juga berinovasi lagi dengan mengembangkan jasa-jasa yang lainnya. Jadi selain memberikan jasa mobilitas masyarakat, tetapi dia juga memberikan jasa mobilitas mengenai barang gitu dengan adanya GoSend. Jadi tanpa orangnya harus ikut mengantar barang itu juga bisa sampai ke orang yang dituju hanya dengan menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu ada juga nih GoFood, di mana orang-orang zaman sekarang kan bisa dibilang mager untuk kemana-mana. Terus maunya juga yang simpel-simpel aja karena sibuk kesana kesini, sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi mau cari makan aja itu cari yang simpel gitu. Nah, nih Gojek menghadirkan GoFood untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nggak mau membuang-buang waktunya cuma untuk ngantri makanan kayak gitu, nggak mau membuang-buang waktunya cuma buat perjalanan ke suatu tempat untuk makan yang cuma 10 menit gitu. Jadi Gojek berinovasi memecahkan masalah kemageran kita dengan menghadirkan adanya GoFood. Selain itu Gojek juga ada nih yang namanya kayak GoGames, GoPulsa, GoMarket. Jadi emang Gojek nih cepet banget menangkap kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat saat ini, sehingga patut dikatakan jadi usaha startup nomor 1 di Indonesia karena memang inovasinya sangat cepat dan tepat gitu, benar-benar tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kemudian yang kelima yaitu model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar. Nah, ini contohnya juga Gojek lagi ya. Jadi kan awalnya nih Gojek jasanya cuma kayak sebatas transportasi untuk mobilitas masyarakat kan. Nah, tapi karena adanya pandemi, usaha-usaha kan harus ada adaptif. Terutama Gojek juga. Gojek juga nggak eh, nggak lain yang harus melakukan adaptasi itu gitu. Nah, gimana sih cara adaptasinya Gojek supaya tetap bisa bertahan di masa-masa pandemi ini yang dimana seluruh
bisnis harus beradaptasi. Nah, Gojek mempermudah masyarakat yang waktu adanya pandemi itu harus jaga jarak, maksudnya nggak boleh berkontakkan secara erat dan lama-lama. Jadi Gojek ini bisa membantu dengan adanya tadi yang saya bilang itu ada GoSend, GoFood, GoMarket, di mana dia bisa membantu masyarakat kita untuk memberikan jasa, membeli makanan, mengirimkan barang, dan membelikan bahan-bahan pokok yang kita butuhkan di rumah tanpa harus berkontak langsung, tanpa harus datang langsung ke tempatnya, sehingga bisa meminimalisir kontak-kontak antar manusia dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi bisa dibilang Gojek ini juga adaptif sehingga bisa masuk dalam kriteria startup. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Nah, jadi usaha startup itu lebih mengandalkan adanya teknologi informasi dan elektronik. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi itu mempermudah segalanya, dan di mana itu mendukung dengan sifat manusia, di mana mereka itu maunya yang cepat dan mudah gitu. Jadi sasaran-sasaran startup itu menggunakan media yang bisa mudah dan cepat digunakan manusia, dan salah satunya itu menggunakan teknologi informasi dan elektronik, contohnya melalui smartphone, di mana smartphone itu nantinya ada aplikasi guna tersambung dengan usaha startup itu. Gitu. Nah, tadi udah ada 6 karakteristik mengenai usaha rintisan atau startup. Sekarang nih, siapa aja sih usaha rintisan itu? Teman-teman mesti nggak asing ya, masih juga udah tahu nih usaha rintisan itu ada siapa aja. Yang pertama, of course, ada Gojek, di mana dia pasarnya udah luas banget, udah ada di mana-mana, aplikasinya udah terpasang oleh jutaan orang di Indonesia, udah banyak juga jasa-jasa yang mereka keluarkan. Kemudian ada Tokopedia. Tokopedia ini lebih ke e-commerce, jadi e-market, di mana dia itu sebagai sarana media kita untuk berbelanja online. Nah, saat ini juga Gojek dan Tokopedia sebenarnya ada merger ya, jadi lebih berinovasi lagi dengan adanya merger. Dan kemudian ada Traveloka, di mana Traveloka ini juga merupakan usaha rintisan, usaha startup mengenai bidang traveling dan booking hotel, seperti itu. Next. Nah, kemudian walaupun startup ini kelihatannya gampang, cuman kayak aplikasi doang nih, jasanya cuma melalui aplikasi doang, tapi sebenarnya startup itu juga memiliki tantangan. Nah, apa aja sih tantangannya? Yaitu yang pertama, ada kekurangan modal. Jadi, jangan dikira startup itu modalnya bisa langsung dapat sebanyak mungkin dari investor gitu, karena lagi gandrung-gandrungnya usaha rintisan atau startup. Jadi, investor bisa cuma-cuma menginvestasikan dananya ke usaha rintisan. Itu salah, karena usaha startup juga harus dinilai dan dievaluasi nih tujuan jelasnya dan ranah pasarnya itu mau kemana, sehingga investor juga bisa menilai apakah dia harus memberikan investasinya ke perusahaan itu atau enggak. Jadi apabila usaha startup itu belum memiliki tujuan yang jelas, belum yakin dengan hasil produk yang akan dikeluarkannya, maka ada kemungkinan dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan investasi, di mana apabila dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan investasi, maka bisa jadi dia akan kekurangan modal, sehingga usaha rintisannya itu akan sulit berkembang gitu.
Kemudian yang kedua ada tantangan mengenai ketidaktepatan tim. Jadi di startup ini dia itu kerjanya lebih ke tim. Jadi sumber daya manusianya itu dijadikan teamwork. Seperti yang ada di drama startup tadi, di alurnya itu kan di dramanya itu kayak awalnya ada pelatihan mengenai usaha startup kan, di mana mereka juga di situ tuh nggak individu, tapi tetap berkelompok gitu. Nah, itu bukti di real life-nya, gimana kalau kalau usaha startup itu memang kerjanya harus secara teamwork gitu, harus secara tim, tidak bisa individu. Nah, tantangan dan ternyata teamwork atau uh, tim itu juga bisa menjadi tantangan. Kenapa? Karena apabila pada suatu tim itu tidak memiliki satu tujuan yang sama, tidak memiliki uh, konsep yang sama, itu akan menyusahkan tim itu untuk lebih berkembang gitu, karena mereka tidak akan menyelesaikan produknya, tapi malah lebih menyelesaikan gimana tim ini bisa satu tujuan gitu. Jadi itu menjadi tantangan buat usaha startup untuk berkembang, itu menjadi tantangan usaha startup untuk berkembang gitu. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu adanya kekurangan perencanaan. Nah, jadi ini berhubungan juga sama yang kekurangan modal tadi. Jadi kalau usaha rintisan atau startup itu kekurangan perencanaan, berarti kan tujuan dari adanya usaha rintisan itu tujuan kedepannya itu bagaimana kan masih kurang ya, kayak belum bisa diraba-raba. Hasilnya juga belum tahu gitu, orang rancangannya aja nggak jelas gimana nanti produknya gitu. Nah, itu kan mempengaruhi penilaian dari investor gitu. Jadi adanya kekurangan perencanaan dan kurang matangnya perencanaan ini juga menjadi tantangan bagi usaha startup sendiri. Next. Nah, kemudian kita ke pembahasan kedua yaitu manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini diharapkan bisa membantu mengurangi adanya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh usaha rintisan ini atau usaha startup. Nah, tapi kita harus mengenal dulu nih, apa sih manajemen strategi itu? Jadi, manajemen strategi itu adalah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Jadi manajemen strategi ini ada digunakan untuk mengambil tindakan, untuk mengambil langkah yang selanjutnya langkah-langkah dan tindakan itu digunakan untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu digunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan rencana yang sebetulnya telah dibuat guna mencapai tujuan perusahaan itu. Jadi manajemen strategi ini tuh akan membantu suatu usaha untuk mengkonsep perencanaan usaha kedepannya dan mendisiplinkan perencanaan itu. Dan yang namanya strategi ya, berarti kan dia lebih kayak mencari cara, mencari kiat-kiat gimana supaya tujuan itu tercapai gitu. Dan kiat-kiat ini akan bersinggungan dengan manajemen, di mana manajemen ini juga membantu perusahaan untuk lebih disiplin dalam melaksanakan perencanaannya. Next. Nah, apa sih tujuan dari manajemen strategi ini? Nah, jadi tujuan dari manajemen strategi ini itu untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Jadi biasanya di awal periode setelah evaluasi, itu nanti perusahaan
baik perusahaan UMKM atau usaha rintisan, itu akan membuat perencanaan untuk satu periode ke depan lagi gitu. Jadi dari hal-hal yang udah dievaluasi tadi dijadikan perencanaan. Kemudian perencanaan itu bisa terlaksana dengan adanya strategi. Nah, strategi ini harus dipilih secara efektif dan efisien supaya tujuan itu juga bisa tercapai secara tepat gitu, tanpa harus membuang-buang biaya dan waktu. Jadi manajemen strategi bertujuan untuk menjalankan strategi yang udah direncanakan pada awal periode usaha gitu biasanya. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam melaksanakan suatu strategi. Nah, ternyata tujuan lain dari manajemen strategi ini juga mengevaluasi kinerja, mengkontrol dan mengkaji ulang apakah strategi yang udah digunakan tadi itu berjalan dengan baik dan tepat gitu. Apabila strategi itu belum berjalan dengan baik dan tepat, maka ada kalanya akan dikoreksi dan diperbarui strateginya untuk pelaksanaan usaha periode kedepannya. Seperti itu. Next. Ternyata masih ada banyak tujuan dari manajemen strategi. Tujuan yang selanjutnya yaitu memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Jadi, usaha itu juga harus memiliki strategi mengenai hal-hal eksternal, hal-hal selain di internalnya gitu. Dan itu merupakan tujuan diadakannya manajemen strategi. Kemudian, meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, juga ancaman bisnis yang ada. Jadi, manajemen strategi itu bisa membantu perusahaan rintisan untuk meninjau kembali kelemahan dan kekuatan serta peluang apa yang bisa usaha rintisan dapatkan demi mencapai tujuan usahanya. Kemudian, bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Nah, biar sesuai dengan selera konsumen ini kan juga merupakan strategi ya. Jadi, strategi dibuat juga untuk menggait pasar yang akan dituju oleh usaha rintisan. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih proses manajemen strategi itu? Ternyata proses manajemen strategi itu ada 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu melalui tahap formulasi. Setelah selesai melalui tahap formulasi, lanjut ke tahap implementasi. Setelah selesai di tahap implementasi, lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, apa sih tahap formulasi itu? Ya kan? Nah, dari kata formulasi aja kan berarti artinya perumusan gitu. Nah, jadi di tahap formulasi ini, di situ merupakan kegiatan merumuskan atau merencanakan strategi-strategi apa yang akan digunakan oleh usaha rintisan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemudian setelah melalui tahap perencanaan dan perumusan strategi, strategi itu diimplementasikan atau dikerjakan gitu. Jadi enggak cuman jadi rumusan, tapi harus direalisasikan. Nah, ketika rumusan atau perencanaan strategi tadi masuk ke tahap implementasi, maka rumusan strategi itu sedang dalam proses realisasi. Nah, kemudian ketika rumusan strategi sudah terrealisasikan, sudah diimplementasikan, maka hasil dari proses tersebut dievaluasi. Bagaimana strategi tersebut berjalan, apakah berjalan sesuai dengan rencana, apakah berjalan secara efektif dan efisien. Nah, apabila
strategi tersebut secara evaluasi sudah baik, sudah sesuai dengan tujuan, dan berjalan secara efektif dan efisien, maka strategi bisa diimplementasikan pada periode selanjutnya. Namun apabila strategi ternyata masih belum tepat, masih belum sesuai dengan tujuan dibuatnya strategi, maka strategi tersebut perlu diformulasikan ulang atau perlu dirumuskan ulang, seperti itu. Jadi tahap dari manajemen strategi itu ada 3 ini. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat dari manajemen strategi? Jadi manfaat dari manajemen strategi itu adanya manajemen strategi bisa memiliki manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, di mana keuntungan yang maksimal bagi perusahaan ini merupakan salah satu tujuan dari adanya bisnis, gitu, termasuk bisnis rintisan juga. Jadi adanya manajemen strategi ini membantu bisnis, membantu perusahaan rintisan mencapai salah satu tujuannya, yaitu menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal. Kemudian manfaat lainnya yaitu mengurangi risiko, meningkatkan keunggulan kompetitif, memiliki fokus tujuan yang jelas, dan memaksimalkan semua sumber daya. Jadi adanya strategi ini kan suatu divisi pada bisnis atau usaha rintisan itu bisa terfokus ya. Dengan adanya fokus divisi masing-masing dengan strateginya masing-masing itu bisa mengurangi adanya risiko, juga bisa meningkatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki divisi sehingga tujuan produk yang dihasilkan atau tujuan yang akan dicapai itu bisa terlaksana secara maksimal gitu. Dan kemudian yang jelas adanya manajemen strategi ini bisa menjadikan usaha memiliki tujuan dan fokus yang jelas dalam memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, entah itu sumber daya manusia, sumber daya modal, atau sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, kemudian apa aja nih strategi usaha rintisan untuk mengurangi kendalanya, atau hal apa yang dimanfaatkan usaha rintisan melalui manajemen strategi. Nah, itu yang pertama ada melakukan perencanaan bisnis yang optimal. Jadi, usaha rintisan itu memiliki strategi melakukan perencanaan bisnis yang optimal. Karena dengan adanya perencanaan bisnis yang optimal, kita jadi tahu fokus dari usaha itu mau kemana, tujuan dari usaha rintisan itu mau kemana, pasar yang mau digait dari usaha rintisan itu mau yang seperti apa. Jadi adanya perencanaan bisnis yang optimal ini kan berarti sudah menggambarkan bahwa usaha rintisan itu matang dengan prosesnya, matang tentang langkah-langkah apa yang ingin diambil demi hasil yang optimal. Kemudian strategi usaha rintisan yang selanjutnya yaitu memiliki tim kerja yang solid dan kompeten. Di awal tadi kan udah dikasih tahu tantangan dari startup itu adanya kendala bagian tim atau teamwork. Nah, strateginya itu mencari tim yang memiliki tujuan yang sama, memiliki prinsip yang sama, memiliki solidaritas yang kuat, sehingga teamwork itu bukan menjadi masalahnya gitu. Jadi di sini itu strateginya memang harus mau nggak mau mencari sumber daya manusia yang memiliki tujuan yang sama gitu. Mau nggak mau memang harus mencari sumber daya manusia yang memiliki tujuan yang sama guna mempermudah jalannya usaha rintisan ini. Kemudian strategi yang ketiga yaitu update terhadap tren pasar. Usaha rintisan ini akan berhasil, akan lebih maju, akan lebih berinovasi apabila mereka juga mengamati nih tren apa aja sih yang ada di pasar. Dengan usaha rintisan mengetahui tren apa saja yang ada di pasaran, maka akan mempermudah mereka untuk mengambil langkah demi menggait pasar yang
sedang tren gitu. Jadi memang update terhadap tren pasar ini juga strategi yang cukup penting bagi usaha rintisan. Di mana tren itu kan berarti yang digandrungi oleh banyak orang saat ini. Dan apabila kita bisa menggait pasar yang memiliki peminat yang banyak, itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian bekerja dengan mitra yang tepat. Ini juga penting sekali karena apabila usaha rintisan bisa menemukan mitra kerja yang tepat, maka perusahaan rintisan itu juga bisa berkembang dan maju dengan lebih baik gitu. Contohnya kayak Gojek bermitra dengan Tokopedia di mana mereka kan tepat ya istilahnya tentang adalah kaitannya mengenai e-commerce dan pengantaran jasa. Jadi itu merupakan menurut saya merupakan suatu mitra yang tepat sehingga mereka juga bisa berinovasi dan menggait pasar secara luas dan tidak mengurangi pelanggannya gitu. Malahan dengan adanya mitra antara Gojek dan Tokopedia itu meningkatkan pelanggan antara Gojek dan Tokopedia. Nah, kita udah berada di kesimpulan nih teman-teman. Jadi, apa sih kesimpulan dari dua materi tadi? Apa keterkaitan startup dan manajemen strategi? Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi itu bahwa manajemen strategi ternyata dapat membantu usaha rintisan menghadapi kendalanya. Karena dengan adanya strategi, perusahaan jadi memiliki perencanaan, perumusan strategi guna membantu usaha rintisan melangkah ke depannya seperti apa, membantu usaha rintisan memiliki pandangan ke depannya seperti apa. Juga strategi manajemen itu membantu usaha rintisan untuk mencapai tujuannya melalui cara-cara yang telah diformulasikan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya manajemen strategi itu dapat membantu usaha rintisan menghadapi kendalanya. Sekian pembahasan materi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada kurangnya saat penyampaian materi. Semoga materi pada malam hari ini mengenai usaha rintisan atau startup berjalan bersama manajemen strategi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga juga ada hal-hal yang bisa diterapkan ke depannya apabila teman-teman tertarik untuk membangun usaha startup gitu ya. Semoga juga bisa menjadi kiat-kiat teman-teman ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi pembahasan kita udah cukup. Nah, sesi selanjutnya nih, apakah dari teman-teman di sesi diskusi ini ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu gitu? Dipersilahkan. Oke, ada Zulfa. Ada Zulfa nih. Halo Kak Zulfa. Halo Kak Zara. Ya, jadi apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nih Kak Zulfa? Nah, jadi mengenai materi yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Zara nih, saya masih kayak penasaran nih, mau tanya. Nah, kan pada masa pandemi seperti sekarang ini tuh, apa sih peran dari manajemen buat strategi untuk startup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kak Zulfa. Nah, jadi pertanyaannya kan, apa peran manajemen strategi bagi usaha startup di masa pandemi ini gitu kan ya. Nah, di masa-masa pandemi ini kan banyak bisnis, banyak usaha termasuk juga usaha rintisan itu harus beradaptasi dengan adanya perubahan yang ada. Dan salah satunya itu juga perubahan mengenai pasar yang ada gitu kan. Nah, kemudian apa sih peran manajemen strategi
di sini di usaha startup untuk menangani pandemi. Nah, jadi adanya manajemen strategi ini akan membantu usaha rintisan atau usaha startup untuk mencari jalan keluar bagaimana usaha startup ini harus beradaptasi ke depannya. Nah, kemudian manajemen strategi ini membuat rancangan-rancangan, membuat rumusan-rumusan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh usaha rintisan ke depannya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan atau menjadi strategi untuk beradaptasi di masa pandemi seperti ini tuh bisa dilakukan dengan cara yaitu inovasi produk, di mana dengan adanya inovasi produk itu kan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Ketika perusahaan startup bisa mengetahui hal apa yang diperlukan oleh pasar saat ini, maka mereka akan berinovasi dan menggait pasar yang memerlukan produk itu gitu. Kemudian selain berinovasi, strategi yang lainnya itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi di saat seperti ini, kualitas sumber daya manusia juga akan lebih disaring gitu demi menghasilkan suatu output atau ide-ide dan inovasi yang lebih berkualitas juga, di mana apabila ide-ide dan inovasi itu berkualitas, maka hasilnya juga akan bisa jadi disukai oleh masyarakat atau bahkan yang memang sedang dibutuhkan masyarakat, sehingga pasarnya akan tetap ada. Seperti itu, Kak Zuba. Jawaban dari saya. Apakah ada feedback? Terima kasih untuk jawabannya, sudah sangat menjawab sekali pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Zuba. Oke, jadi sesi diskusinya sudah berakhir karena adanya keterbatasan waktu. Maka saya, Azhara Jihan, sebagai pembicara pada diskusi SPM yang ketiga ini, mohon pamit undur diri. Sebelumnya, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penyampaian saat menyampaikan materi, dan terima kasih banyak atas atensi teman-teman dalam menyimak materi pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.